Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Bu Guru lama ini nggak manggil nama anak-anak. Bu isi absen dulu ya. Mas Rafael, Mbak Hamsa, gimana kabarnya? Mas Rehan, Mbak Akila, Mbak Fatma, Mas Ivan, Mbak Tia, Mbak Silmi, apa kabar? Mbak Naura, Mas Rafa, Mas Aira, Mas Randy, gimana kabarnya? Semangat ya! Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Anak-anak ingat ya Nabi Lut? Ya, Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Keponakan tersayangnya Nabi Ibrahim. Nabi Lut diutus Allah kepada suatu kaum yang disebut kaum Sodom. Kaum ini mempunyai kebiasaan yang kurang bagus. Kaum Sodom adalah kaum yang senang berbuat keburukan. Mereka senang mencuri dan merampas harta orang lain. Mereka tidak setuju dengan pernikahan. Mereka menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Karena akhlak yang buruk ini, Allah mengutus Nabi Lut untuk memperingatkan mereka supaya mau kembali ke jalan yang benar. Bertahun-tahun Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom, tapi tidak ada seorang pun yang mau mengikuti ajaran beliau. Hanya keluarganya saja yang mau, itu pun tidak semuanya. Istri Nabi Lut tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Justru dia menganjurkan kaumnya untuk terus meneruskan kebiasaan buruknya menyukai sesama jenis itu. Penolakan-penolakan yang dilakukan kaum Sodom kepada Nabi Lut membuat Nabi Lut pun merasa sedih. Akhirnya Allah pun mengazab kaum Sodom. Nah, sebelum mengazab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beberapa malaikat untuk bertemu kepada Nabi Lut. Sebelum menemui Nabi Lut, silaturahim dulu ke rumah Nabi Ibrahim. Karena sayangnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Lut, akhirnya Nabi Ibrahim meminta kepada para malaikat untuk memberitahu dulu kepada Nabi Lut supaya Nabi Lut bisa keluar dari desa itu. Malaikat yang dikirim Allah ini datang ke desa Nabi Lut dengan menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Nah, mereka awalnya datang sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh kaum Nabi Lut. Tapi karena informasi ini bocor, istri Nabi Lut membocorkan kedatangan mereka, akhirnya kaum Sodom pun mengetahui. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut untuk melihat ketampanan malaikat itu. Begitu mereka rebutan ingin melihat malaikat itu, akhirnya Allah membuat pandangan mereka menjadi kabur. Mereka tidak bisa melihat ketampanan malaikat itu. Nah, setelah itu pada malam harinya, pada pagi harinya, Nabi Lut diperintahkan malaikat itu untuk meninggalkan rumah dan desa mereka dan tidak diizinkan untuk menoleh ke belakang. Nah, setelah Nabi Lut keluar dari desa itu, Allah mengirimkan azab kepada kaum Sodom berupa gempa yang sangat dahsyat yang diikuti dengan angin kencang dan hujan batu. Akhirnya rumah dan desa mereka semuanya tenggelam ke dalam bumi. Begitulah anak-anak bagaimana cara Allah memperingatkan kita semua dengan mengazab kaum yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau diperingatkan dan justru mengulang kembali akhlak-akhlak jelek mereka. Nah, demikian anak-anak untuk kisah Nabi Lut. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Sedikit dari Bu Isti ada salahnya, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.